Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Ari Wibowo. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Kota Tarakan, jurusan S1 Ilmu Hukum. Pada kesempatan ini, saya berbagi tips menjadi mahasiswa Universitas Terbuka. Sistem belajar di Universitas Terbuka adalah sistem belajar jarak jauh. Ciri utama dari sistem ini adalah terpisahnya secara fisik antara pengajar dan mahasiswa. Hubungan antara pengajar dan mahasiswa tetap ada dan dilakukan melalui perantara berbagai media, terutama media cetak atau modul. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, maka hubungan antara pengajar dan mahasiswa juga dapat dilakukan melalui jaringan internet. Sistem belajar jarak jauh sering dihubungkan dengan konsep belajar mandiri. Konsep belajar mandiri menunjukkan bahwa mahasiswa tidak tergantung pada pengajar seperti pada pendidikan tatap muka. Belajar mandiri bukan berarti belajar sendiri. Belajar mandiri berarti belajar secara berinisiatif dengan ataupun tanpa bantuan orang lain. Ini berarti Anda dapat memilih belajar sendiri, bersama teman, atau dengan bantuan tutor. Berinisiatif dalam belajar berarti Anda mengetahui bahwa Anda dapat mensiasati belajar melalui strategi belajar yang efektif. Belajar di bidang formal tidak selalu menyenangkan, apalagi jika Anda merasa belajar dengan terpaksa. Misalnya, Anda harus belajar karena itulah satu-satunya cara untuk lulus, mendapat pekerjaan, atau bahkan kenaikan pangkat. Contoh lain adalah bila Anda menyukai belajar di kelas dengan bimbingan dosen, sedangkan Anda terpaksa kuliah di Universitas Terbuka yang mempunyai sistem belajar jarak jauh. Menghadapi keterpaksaan ini, untuk belajar jelas bukan hal yang menyenangkan. Tidak mudah bagi seseorang untuk berkonsentrasi belajar jika ia merasa terpaksa. Oleh karena itu, Anda perlu mencari jalan agar belajar menjadi sesuatu hal yang menyenangkan, atau walaupun tetap terpaksa, tapi paling tidak dapat menjadi lebih mudah dan efektif. Para ahli di bidang psikologi pendidikan mengembangkan berbagai cara untuk mencari cara agar belajar menjadi sesuatu yang lebih mudah dan efektif. Di sini saya akan berbagi tips tentang strategi belajar cerdas. Yang pertama, apa itu strategi cerdas? Cerdas adalah singkatan dari prinsip-prinsip strategi belajar secara efektif. Prinsip belajar cerdas akan membantu Anda menggunakan strategi belajar dengan cara yang cerdas. Sebagai mahasiswa, Anda perlu melakukan perencanaan dan pengelolaan belajar. Mahasiswa Universitas Terbuka pada umumnya adalah mahasiswa yang bekerja sambil kuliah. Oleh karena itu, berbagai aktivitas dilakukan selain belajar seperti bekerja, melakukan kegiatan sosial, dan lainnya. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Anda perlu melakukan perencanaan dan pengelolaan belajar agar dapat belajar dengan lebih baik dan efektif. Yang kedua, cerdik dalam belajar. Cerdik dalam menggunakan berbagai strategi belajar. Cerdik dalam mengenali lingkungan belajar, cerdik dalam mengelola belajar, cerdik dalam menyusun target belajar, cerdik memonitor belajar, cerdik mengevaluasi belajar. Yang ketiga, efektif dalam belajar. Efektif dalam mengelola waktu untuk belajar, bekerja, keluarga, kegiatan sosial, dan bersantai. Yang kedua, waspada terhadap pemborosan waktu. Yang ketiga, menentukan batasan waktu atau deadline dari pencapaian target belajar. Yang keempat, memiliki fleksibilitas dan disiplin diri. Yang keempat, realistis dalam belajar, yaitu membuat tujuan belajar jangka pendek dan jangka panjang yang realistis. Tujuan yang realistis akan meningkatkan motivasi dan menggerakkan Anda untuk mencapai tujuan akhir tanpa frustasi. Yang kelima, dapat mencapai tujuan yang telah disusun. Mampu mencapai tujuan yang cukup sulit.
Kondisi ini memberi perasaan yakin akan kemampuan diri dan bangga terhadap diri sendiri. Hal ini akan meningkatkan motivasi belajar Anda. Yang keenam, akurat dalam menyusun tujuan belajar. Tujuan jangka pendek yang Anda buat harus akurat atau dapat diukur. Tujuan yang akurat membuat Anda tahu sampai seberapa jauh Anda sudah mencapai sasaran yang direncanakan sebelumnya. Yang ketujuh atau yang terakhir, spesifik dalam menyusun tujuan belajar. Tujuan yang spesifik akan membuat target belajar menjadi akurat, dapat diukur, dan menghemat waktu. Demikianlah tip dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.